Kompetisi kasta kedua Eropa musim ini tiba-tiba menjadi lebih menarik. Peta persaingan Liga malam Jumat musim ini berbeda. Bak persaingan di Liga Champions di mana kontestan di babak playoff 16 besar banyak berisikan tim-tim raksasa yang biasa bermain di Liga Champions. Lantas, bagaimana sih sebenarnya peta persaingan babak playoff 16 besar di Europa League musim ini? Liga malam Jumat musim ini sedari awal sudah diisi klub-klub besar macam MU, Arsenal maupun AS Roma. Sudah begitu, persaingan di tiap grupnya juga sangat sengit, di mana tim-tim menengah macam Betis maupun Sociedad mampu tampil mengesankan. Belum lagi banyak klub kejutan yang lolos. Siapa yang sering dengar klub macam Union Saint-Gilloise ataupun Ferencvaros? Ya, mereka mampu lolos ke fase 16 besar sebagai juara grup. Artinya, Europa League musim ini persaingannya tak bisa ditebak dan sangat seru. Sudah seru begitu, liga ini tiba-tiba dapat lungsuran dari para tim yang tak mampu lolos dari Liga Champions. Celakanya, mereka yang datang adalah para klub besar, sebut saja Barcelona maupun Juventus. Hal itulah yang membuat Liga malam Jumat semakin beraura Liga Champions. Di Europa League, sejauh ini 16 klub sudah memastikan tiket ke fase knockout. 8 diantaranya memastikan lolos sebagai juara grup, sedangkan 8 tim lainnya sebagai runner-up grup. Dengan hasil tersebut, para juara grup akan langsung lolos ke 16 besar. Sedangkan runner-up akan tampil terlebih dahulu di babak playoff. Babak playoff akan diundi terlebih dahulu, mempertemukan 8 runner-up grup Liga Eropa dengan 8 klub yang terlempar dari ajang Liga Champions. Sebagai hasilnya, 8 match tercipta dari undian tersebut. Yang jadi sorotan banyak orang, tentu ketika nama Barcelona dan Manchester United muncul terlebih dahulu di undian tersebut. Mereka akan saling sikut di babak playoff ini. Kemudian klub besar lainnya, Juventus akan ditantang wakil Prancis, Nantes. Lalu ada Sporting Lisbon yang ditantang satu-satunya wakil Denmark, FC Michelin. Ada juga Shakhtar Donetsk yang akan menghadapi wakil Prancis lainnya, Rennes. Sementara itu Ajax akan ditunggu tim kejutan dari Jerman, Union Berlin. Bayer Leverkusen di bawah Xabi Alonso akan ditantang AS Monaco. Sedangkan langganan juara Europa League Sevilla mendapat lawan PSV Eindhoven. Dan yang terakhir, tim asuhan Mourinho AS Roma akan ditantang wakil dari Austria, Salzburg. Laga pertama babak playoff ini nantinya akan mulai pada 16 Februari 2023. Para runner-up Liga malam Jumat akan bertindak sebagai tamu terlebih dahulu di leg pertama, sebelum kemudian menjadi tuan rumah di leg kedua. Nah, para pemenang dari laga playoff ini nantinya akan diundi kembali untuk fase 16 besar yang sesungguhnya. Para pemenang selanjutnya akan diundi untuk bertemu dengan para juara grup Liga Eropa yang sudah menanti, seperti Arsenal. Undian itu rencananya akan dilangsungkan pada 24 Februari 2023. Melihat partai yang tersaji di babak playoff 16 besar ini, beberapa partai menarik untuk dilihat peta persaingannya. Seperti Juventus versus Nantes. Juve di bawah Allegri mungkin inkonsisten di musim ini, namun grafiknya perlahan mulai bangkit. Sementara Nantes kini sedang terpuruk di Ligue 1 dengan berada di posisi 16 klasemen. Namun bukan berarti Juve bisa menganggap sepele Nantes, karena Nantes dulu punya kenangan indah kemenangan atas Juve yang bisa dijadikan motivasi. Ketika itu pada musim 1995-96 Nantes pernah menang atas Juve di semifinal Liga Champions 3-2. Namun sayang, Nantes gagal melaju ke final karena kalah agregat. Partai Ajax melawan Union Berlin pun tak kalah seru. Ajax bisa kesulitan menghadapi wakil Jerman yang satu ini.
Pasalnya Union Berlin performanya masih di atas angin. Mereka bahkan sempat memimpin klasemen Bundesliga selama beberapa pekan. Lalu ada juga Sporting Lisbon di bawah pelatih muda potensial Ruben Amorim yang akan menghadapi FC Midtjylland wakil Denmark yang mengejutkan setelah menyingkirkan Lazio. Dengan materi yang lebih unggul, seharusnya anak asuh Amorim ini menang mudah. Namun semangat kelolosan Midtjylland di fase grup yang ketat bisa dijadikan motivasi tersendiri. Sevilla yang akan bertemu PSV juga sangat seru. DNA Europa League Sevilla kini di tangan Sampaoli akan diuji. Lawannya juga tak main-main, PSV besutan Van Nistelrooy. Bahkan PSV sementara ini menjadi tim yang paling produktif di Liga Eropa dengan torehan 15 gol. Reoni Bomber Luuk de Jong juga menjadi warna di laga ini. Bayer Leverkusen di tangan Xabi Alonso meskipun masih terpuruk di Bundesliga, namun bukan tidak mungkin mereka akan mengejutkan di pentas Eropa saat bertemu AS Monaco. Sementara itu, Reoni Bomber Kevin Volland juga akan menjadi sorotan di laga ini. Sementara Roma di bawah Mourinho akan kembali membuktikan tajinya di pentas Eropa. Terakhir kali mau sukses di Europa League adalah di musim 2016-2017 bersama United. Namun lawan mereka, Salzburg juga bukan tim sembarangan. Mereka juga pernah mencapai 16 besar Champions League musim lalu. Mereka musim ini juga sempat menahan imbang Chelsea dan Milan di fase grup Liga Champions. Dan yang paling menjadi sorotan tentu big match MU versus Barcelona. Banyak faktor yang menjadikan laga ini menarik untuk dibicarakan. Antara lain Frenkie de Jong yang akhirnya main di Old Trafford meskipun dirinya menolak pindah ke MU. Reuni Frenkie de Jong dan Ten Hag pun akhirnya kesampaian, namun kini sebagai musuh. Secara head-to-head, MU dan Barca terakhir bertemu di perempat final Liga Champions musim 2018-2019. Ketika itu Barca menang agregat telak 4-0. Sebelumnya di dua partai final Liga Champions, MU pun berturut-turut keok. Terakhir kali MU bisa menang atas Barca terjadi pada semifinal Liga Champions 2007-2008. Ketika itu tendangan Paul Scholes menjadi gol satu-satunya yang mengalahkan Barca. Nah, dari semua gambaran peta persaingan partai playoff 16 besar Europa League musim ini, menurut pendapat Football Lovers, klub mana saja nih yang diprediksi akan melaju?